Kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Apalagi bersama saya Aiman Wicaksono. Izinkan saya untuk berbagi cerita menarik dan berkesan selama penggarapan program Aiman Kompas TV yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Eksklusif di podcast Aiman. Dipersembahkan oleh Medio by KG Media, siniar cerdas tanpa batas. Eksklusif di Spotify dan YouTube Trusty Official. Akselerasi penggunaan energi bersih menjadi poin fundamental PT Vale dalam memastikan masa depan perekonomian dalam konteks keberlanjutan. Presiden Direktur PT Vale Indonesia Febriani Edi pada acara Sustainability Forum menjelaskan pihaknya telah membangun peta jalan guna menurunkan emisi karbon hingga sepertiga di tahun 2030 dan net zero pada 2050 mendatang. Bahkan pihaknya bersama partner dari Tiongkok telah berkomitmen menggunakan gas untuk pembangunan smelter baru di Sulawesi Tengah. Febri mengaku khusus untuk proyek tersebut butuh proses negosiasi hingga 9 bulan untuk bisa beralih menggunakan gas. Pihaknya pun harus rela mengurangi net present value atau NPV sebesar $200 juta Amerika demi mewujudkan komitmen tersebut. Sementara Executive Director Institute for Essential Services Reform IASR, Fabi Tumiwa mengungkapkan, transisi energi berbasis fosil menjadi mutlak dilakukan agar ambisi nol emisi korban mampu menjadi keniscayaan. Pemprov Sulsel melalui Dinas Perdagangan menjamin tidak akan terjadi kelangkaan sembako menjelang Ramadan maupun Idul Fitri tahun ini. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder terkait, mulai dari Bulog, KPPU, hingga pihak kepolisian dan OPD berwenang. Kepala Dinas Perdagangan Sulsel Ashari Faksiri Raja Milo mengatakan, dari rapat itu pihaknya dapat mengambil langkah taktis untuk menjaga stabilisasi harga sembako. Berdasarkan laporan yang ada, stok gula pasir sempat berkurang, namun berkat intervensi Bulog, gula pasir kembali tersedia di Sulsel dengan jumlah 2.000 ton atau setara 22 juta kilogram. Tidak sampai di situ, Ashari menuturkan tahun ini pihaknya tetap akan melaksanakan operasi pasar di 24 kabupaten kota. Hal itu demi memastikan harga-harga kebutuhan pokok terjaga. Dalam rapat itu pihaknya juga masih membahas terkait minyak goreng, utamanya minyak curah. Ashari menyebut pihaknya akan kembali memanggil distributor untuk nantinya menyediakan stok minyak curah di pasar tradisional. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendorong seluruh mitra UMKM di Sumsel yang terdiri dari BUMN, lembaga, dan perusahaan swasta untuk dapat memberikan perhatian lebih kepada para pelaku UMKM. Hal ini diungkapkan Herman Deru usai menghadiri Rakerda Dekranasda dan Rakor TP PKK Provinsi Sumsel sekaligus peresmian pojok UMKM di Hotel Arya Duta Palembang. Menurut Deru, melalui perhatian para mitra UMKM, seperti halnya yang dilakukan oleh Hotel Arya Duta Palembang, yang memfasilitasi para pelaku UMKM berupa tempat yang dinamakan pojok UMKM. Hal ini diharapkan dapat dicontoh oleh seluruh mitra UMKM. Maka dari itu, penyediaan fasilitas hingga berbagai bantuan diharapkan mampu memberdayakan seluruh pelaku UMKM di Sumsel yang kini tengah beranjak naik kelas. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Sumsel, Aufa Syahrizal, optimis UMKM di Sumsel bakal semakin berkembang, menyusul kembali digelarnya berbagai event-event bergengsi di Sumsel. Setelah dikukuhkan pengurus baru Federasi Aerosport Indonesia Sulawesi Utara, Bobo Budiarto, Ketua Harian PBFASI berharap kalau nantinya pengurus baru mampu mengedepankan dan mengembangkan olahraga dirgantara ini di Sulut sehingga dapat menghasilkan prestasi di kancah nasional termasuk internasional. Sementara itu, Gubernur Sulut Oli Dondo Kambe menyatakan kalau pemerintah siap memberikan dukungan terhadap sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan aerosport. Oli berharap dukungan itu dapat membantu meningkatkan prestasi olahraga di bidang aerosport yang ada di daerah ini. Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengharapkan adanya pembinaan terhadap talenta-talenta muda yang ada di Sulut sebagai upaya regenerasi yang dianggap sangat penting untuk kemajuan jangka panjang dari olahraga dirgantara Sulawesi Utara. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.